Halo semua, nama aku Rara. Aku mahasiswi Teknik Perkeretaapian semester 6 di kota Rostov-on-Don, Rusia. Ini adalah Ramadan keempatku di sini. Rostov-on-Don adalah kota pusat administratif di bagian selatan Rusia yang terletak di Sungai Don. Oleh karena itu, dinamakan kota Rostov di atas Sungai Don. Di tahun ini, puasa Ramadan bertepatan dengan musim semi, yang mana durasi puasa di kota ini tidak sepanjang puasa tahun-tahun sebelumnya yang pada saat musim panas. Sekarang hanya sekitar 17 jam, mulai subuh pukul 3 pagi hingga maghrib pada jam 8 malam. Sebagai orang Indonesia, pastinya kita makan nasi untuk makan malam saat buka dan makan sahur. Kalau nggak bisa lapar puasanya. Di sini beras juga banyak dijual kok, banyak macamnya pula. Yang tidak dijual adalah takjil. Oleh karena itu, mengharuskan kami untuk memasaknya sendiri. Kami berusaha sebisa mungkin untuk mengobati rindu akan suasana lebaran di rumah dengan membuat makanan-makanan serupa dan yang bahan-bahannya bisa kami dapatkan di sini, seperti kolak pisang, lumpia, bakwan, es buah, dan masih banyak lainnya. Oh iya, terkadang kita juga membuat puding dan salad buah sebagai pencuci mulut. Membuat minuman dicampur agar-agar atau cincau biar bisa seru minumnya. Karena di sini gak ada minuman asik yang banyak isinya seperti di Indonesia. Duh, jadi kangen cendol dan es doger nih. Biasanya kami makan sahur setengah jam sebelum subuh. Yang jelas menunya pakai nasi. Lauk pauknya sebagai contoh, kami mengolah protein ayam menjadi opor ayam atau soto ayam, daging merah menjadi rendang atau sate, ikan, kerang, atau cumi bisa menjadi apapun dengan bumbu yang kita punya. Paling sering sih dicampur kecap dan saus tiram. Pokoknya gimana pun deh selama bisa divariasiin. Kegiatan selama Ramadan seperti pada umumnya, sholat tarawih, baca Quran, berzikir. Sedangkan kegiatan lainnya seperti masak persiapan buka dan sahur, mengerjakan tugas sembari menunggu waktu sahur. Dan juga belajar untuk ujian. Ujiannya online sih. Biasanya aku baru tidur setelah subuh, sekitar pukul 4 pagi. Terkadang kita membersihkan kamar, mengangkat jemuran, mencuci piring, dan tidak jalan kemana-mana selain belanja. Kami juga membersihkan dapur bersama setiap harinya, karena dapur kami adalah dapur umum, di mana satu lorong hanya ada satu untuk dipakai bersama. Juga mengepel lorongnya. Sekali waktu kami memperbaiki saluran tempat cuci piring yang tersumbat agar airnya lancar mengalir ke pembuangan. Efek pandemi corona ini bikin kita harus nahan diri banget buat gak keluar asrama kalau gak bener-bener urgent. Walaupun sekedar nikmatin cuaca yang mulai hangat. Ngomong-ngomong, di Rostov ini ada satu masjid besar. Biasanya yang laki-laki ikut buka bersama dan sholat tarawih di masjid, juga sholat idnya. Namun, di tahun ini jadi tidak pernah sama sekali. Kita di asrama juga nggak pernah buka bersama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kami menerapkan social distancing.
Ada sih sekali buka bersama, dan kita juga bakal ngerayain lebaran bareng. Oh iya, karena pandemi juga, kami di sini kuliah dan ujian full online, sehingga kami benar-benar menghabiskan waktu di asrama saja. Lebih banyak waktu luang untuk istirahat sih, dan gak kerasa capek atau lama puasanya, karena kan kita gak kemana-mana. Ramadan di Indonesia sama di sini tuh beda banget. Soalnya, kalau pengalamanku pribadi, aku nggak pernah sekalipun ikut sholat berjamaah selama Ramadan di sini. Pertama, kalau sholat taraweh, itu kan pasti jam 10 malam. Terus, asrama aku tuh punya jam malam jam 11. Jadi dikhawatirkan kalau misalnya pergi taraweh, takutnya nggak sempat keburu asramanya tutup. Terus sholat id, entah kenapa dari tahun-tahun kemarin selalu bertabrakan dengan jadwal ujian, makanya aku nggak pernah dapat kesempatan untuk bisa ikut sholat id berjamaah di sini di masjid. Waktu paling jelas, lama puasanya, lama durasi puasanya beda banget. Suasananya kalau di Indo kan di mana-mana ada azan, di mana-mana orang bersemangat untuk mencari bukaan dan lain sebagainya. Kalau di sini kayak tak terjadi apa-apa. Biasa aja ya jadinya ya. Iya. Sehari sebelum lebaran, aku dan temanku berbelanja ke supermarket terdekat untuk membeli bahan memasak untuk lebaran. Kami hanya diizinkan keluar asrama selama 1 jam, dan ibu asrama akan mencatat jam keluar kami. Jadi emang gak boleh lebih. Kalau lebih bisa-bisa kena omel. Karena corona, supermarket di sini juga menerapkan social distancing dan peraturan kebersihan yang sangat ketat. Masuk ke dalam hanya boleh dengan masker. Menjaga jarak antar pembeli minimal 1,5 meter. Dan menyediakan disinfektan dan sarung tangan di tempat strategis. Supermarketnya cukup lengkap dalam menyediakan kebutuhan pokok. Ada menjual makanan matang juga. Dan tetap, tanda untuk menjaga jarak minimal tersebar di seluruh lantainya. Oh iya, di sini juga ada ayam halal loh. Jadi kawan-kawan muslim tidak perlu khawatir. Peringatan menjaga jarak juga selalu disampaikan melalui mikrofon, jadi insya Allah aman. Di lebaran kali ini kami, mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang ada di asrama saya merayakannya dengan sholat id berjamaah. Dan open house ala kami, yang mungkin lebih cocok disebut open room. Kami menghabiskan waktu seharian dari jam 10 pagi hingga jam 11 malam untuk berkumpul bersama, melakukan apapun yang dapat kami lakukan. Tidak lupa kami menjalankan ritual hari raya, yaitu bermaaf-maafan. Siapa lagi yang belum kamu dapat apa? Yang belum Bercanda tawa bersama. Kebanyakan gampang. Kalau kita kan sebulat ini lah. Jauh mata memandang. Matanya minus lagi. Makan makanan lebaran. Dan tidak lupa sambalnya. Itu nggak boleh kelewat sih. Ada yang Enak ya kalau salad di review, nasiku di review. Kami memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena jarang sekali kami dapat berkumpul. Terlebih akibat pandemi yang mengharuskan kita meminimalisir kontak dengan orang lain. Sebelum Hari Raya Idul Fitri, kami telah membagi tugas agar setiap orang membawa 1 hidangan yang nantinya akan dimakan bersama-sama, sehingga banyak variasi hidangan yang dapat kita nikmati.
sebagai penghapus rindu juga akan suasana lebaran di Indonesia. Aku memutuskan membuat bakwan, dan teman sekamarku membuat lumpia. Kami mulai memotong sayur sejak setelah subuh sekitar 3:30 pagi. Lalu menggoreng semuanya hingga jam 9 pagi. Oh iya, sholat id berjamaah kami lakukan di kamar pada pukul 7 pagi. Sehingga masak-masaknya sempat terpotong sholat id dulu. Selesai masak, kami membersihkan diri dan bersiap untuk acara open house. Walaupun kita dalam kondisi pandemik coronavirus ini, di tahun ini banyak sekali ya perbedaan yang kita rasakan selama bulan Ramadan. Tidak ada buka puasa bersama di Masjid Kota Rostov-on-Don yang biasanya di setiap tahun masjid tersebut menyediakan buka bersama gratis yang boleh diikuti siapa saja. Bisa dibilang agak sedih buat kita karena buka bersama sudah jauh dari keluarga dan jauh juga dengan teman-teman. Bedanya pas corona sama kalau pas corona ya kayak sekarang di rumah aja nggak bisa keluar. Tapi emang sih kalau puasa kita juga biasanya malas keluar. Soalnya di luar panas. Tapi yang susah kalau mau ke masjid kan jadi kangen ke masjid. Kenapa kalau tuh? corona kan bisa sholat tarawih di masjid. Hmm. Kalau corona ya di rumah aja. Jadi bener-bener di rumah aja ya, nggak kemana-mana. Kesimpulannya, walaupun di asrama aja dan gak bisa kemana-mana, masih banyak hal-hal bermanfaat untuk menghabiskan waktu yang dapat dilakukan dan membuat kita bahagia. Sekian cerita Ramadan kami, para pejuang ilmu di negeri orang yang sangat rindu akan tanah airnya. Tak apa, segera setelah ini semua usai, kami pasti pulang. Nantikan kisah kami selanjutnya ya. Sampai jumpa. When I heard my mother cry, thinking about her brother John, didn't know pain that night.